Banyak ibu di Indonesia yang kurang paham terkait jenis kontrasepsi dan efek sampingnya. Bahkan ada ibu yang tidak pakai kontrasepsi karena masih percaya loh mitos-mitos yang beredar hingga saat ini. Wah, ada ibu-ibu. Yuk kita tanya-tanya. Permisi ibu, selamat siang. Siang. Mau nanya nih, ibu sekarang lagi pakai KB nggak? Pakai yang 3 bulan. Alasannya apa ibu pakai KB 3 bulan? Sebenarnya ikut teman aja sih. Kalau misal mitos-mitos gitu, ibu percaya nggak sih kayak mitos-mitos tentang kontrasepsi atau KB? Kalau gitu nggak percaya sih ya mas. Oke ibu, terima kasih ibu ya. Kita tanya yuk ibu-ibu yang di sampingnya. Selamat siang ibu. Selamat siang. Ibu sekarang lagi pakai KB nggak sih? Enggak. Loh, alasannya kenapa ibu? Soalnya kata teman-teman saya, susu bisa bikin gendut, bisa bikin tulang keropos, sama katanya rahimnya jadi kering. Oh, ibu percaya sama mitos-mitos itu? Percaya banget. Oh, oke. Terima kasih ibu ya. Nah, bener nggak sih mitos-mitos yang tadi disebutkan? Sama ada apa aja sih jenis kontrasepsi dan efek sampingnya? Untuk penjelasan selengkapnya, yuk simak video ini. Sebelumnya, mari kita kenal lebih dulu yuk apa itu kontrasepsi non-MKJP. Kontrasepsi non-MKJP adalah metode kontrasepsi yang efektifnya berlangsung singkat, yaitu 1 hingga 3 bulan. Selanjutnya, yuk kita kenalan sama jenis-jenis kontrasepsi non-MKJP, yaitu sebagai berikut. Pil KB, suntik KB, kondom, diafragma, dan plester KB atau patch. Tersedia 3 jenis metode suntik KB. Yang pertama, suntik kombinasi, yaitu suntik 1 bulan, mengandung hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, suntik progestin, yaitu suntik 3 bulan, hanya mengandung hormon progesteron. Kira-kira mana ya yang paling cocok? Suntik kombinasi yang berlangsung 1 bulan, keefektifan tergantung pada pengembalian tepat waktu. Memiliki risiko kehamilan paling besar terjadi ketika seorang wanita terlambat mendapatkan suntikan atau melewatkan suntikan. Nah, kembali subur itu setelah suntikan itu dihentikan. Rata-rata sekitar 5 bulan, 1 bulan lebih lama dibandingkan dengan kebanyakan metode lainnya. Kalau suntik progestin yang berlangsung dalam 3 bulan, efektivitasnya tergantung pada pemberian suntikan secara teratur. Memiliki risiko kehamilan yang paling besar juga terjadi ketika seorang wanita melewatkan 1 kali suntikan. Nah, kembali subur setelah suntikan dihentikan itu rata-rata sekitar 4 bulan. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis KB. Kelebihan suntik KB 1 bulan. Yang pertama, tidak terlalu berdampak pada siklus menstruasi sehingga siklus haid teratur. Yang kedua, tingkat kesuburan dapat kembali normal dalam waktu yang relatif cepat, yaitu beberapa bulan setelah suntikan dihentikan. Kekurangan suntik KB 1 bulan. Yang pertama, risiko terjadi perdarahan tidak normal meski jarang terjadi. Yang kedua, pusing dan nyeri payudara. Yang ketiga, perubahan suasana hati. Yang keempat, tidak dianjurkan bagi penderita migrain. Yang kelima, tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Kelebihan suntik KB 3 bulan. Yang pertama, relatif aman untuk ibu menyusui. Yang kedua, efektif karena bisa mencegah kehamilan hingga 99%. Yang ketiga, bisa menurunkan risiko kanker rahim dan kanker ovarium. Kalau kekurangan suntik KB 3 bulan, yaitu pertama, waktu kembali subur sekitar 1 tahun pasca penggunaan dihentikan. Yang kedua, bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Yang ketiga, memicu jerawat karena adanya perubahan hormon di dalam tubuh. Lalu yang terakhir, bisa menyebabkan sakit perut, sakit kepala, dan perubahan suasana hati. Lalu, apa saja sih efek samping dari suntik 1 dan 3 bulan ini? Efek samping KB 1 bulan. Yang pertama,
terdapat perubahan pola perdarahan termasuk perdarahan yang lebih ringan dan hari perdarahan yang lebih sedikit, perdarahan tidak teratur, perdarahan yang jarang terjadi, perdarahan yang berkepanjangan, bahkan tidak ada perdarahan bulanan. Efek samping yang kedua, penambahan berat badan, terasa sakit kepala, dan juga nyeri payudara. Selanjutnya, efek samping suntik KB 3 bulan. 3 bulan pertama, terdapat perdarahan yang tidak teratur dan perdarahan yang berkepanjangan. Pada dan setelah 1 tahun, terdapat tidak ada perdarahan bulanan, kemudian perdarahan yang jarang terjadi, serta perdarahan yang tidak teratur. Lalu, siapa ya yang boleh dan tidak boleh menggunakan suntik 1 dan 3 bulan ini? Yang tidak boleh menggunakan suntik 1 bulan adalah yang pertama, ibu yang merokok dan berusia lebih dari 35 tahun. Yang kedua, yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang ketiga, melahirkan kurang dari 3 minggu yang lalu. Yang keempat, menyusui kurang dari 6 bulan. Yang kelima, mungkin hamil. Dan yang keenam, memiliki masalah kesehatan serius yang lain. Kemudian, ibu yang tidak boleh menggunakan suntik 3 bulan adalah yang pertama, yang memiliki tekanan darah tinggi. Yang kedua, menyusui kurang dari 6 minggu. Yang ketiga, hamil atau kemungkinan hamil. Yang keempat, memiliki kondisi kesehatan serius yang lain. Nah, selanjutnya, cara penggunaan suntik 1 dan 3 bulan. Baik suntik 1 dan suntik 3 bulan memiliki cara yang sama. Yang pertama, akan dilakukan penapisan hari pertama haid terakhir dan riwayat kehamilan serta riwayat kesehatan. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan fisik berupa tanda-tanda vital dan timbang berat badan. Kemudian, ibu akan dipersilahkan naik ke tempat tidur dengan posisi miring. Lalu, akan dilakukan penyuntikan di bagian bawah atau di bagian area bokong. Nah, selanjutnya, apa aja sih mitos atau fakta mengenai KB jangka pendek? Apakah benar kalau KB jangka pendek membuat rahim kering? Wah, ternyata mitos ya, karena ketika menggunakan suntik KB, wanita akan merasakan efek berupa darah menstruasi yang lebih sedikit. Hal ini terjadi karena perubahan ketebalan dinding rahim setelah mengkonsumsi hormon yang terkandung dalam KB tersebut. Lalu, bagaimana ya jika terlupa suntik KB? Yang pertama, segera lakukan suntik kembali. Jika terlupa melakukan suntik KB pada tanggal yang dijadwalkan, segera lakukan suntik KB sesegera mungkin setelah mengingatnya. Semakin cepat, semakin baik untuk mempertahankan efektivitas kerja KB. Kemudian, cara yang kedua yaitu menggunakan metode kontrasepsi tambahan. Gunakanlah metode kontrasepsi tambahan ini seperti kondom selama 7 hari setelah suntikan terlambat dilakukan. Kemudian, cara selanjutnya, apabila sudah berhubungan dan belum disuntik kembali, bisa meminum pil kontrasepsi darurat untuk mencegah kehamilan setelah berhubungan sekitar 5 hari atau 120 jam. Kemudian, gimana saja ya tempat pelayanan yang menyediakan KB? Tempat-tempat pelayanan KB ini bisa dilakukan di puskesmas, praktik mandiri bidan, institusi masyarakat pedesaan, pelayanan KB bergerak, dan fasilitas kesehatan lainnya.